Disposisi batin. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengulangan 3 kali ayat Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu menarik perhatianku. Yesus ingin menekankan 3 hal dalam nasihatnya kali ini, yaitu dalam memberi, berdoa, dan berpuasa. Orang-orang Farisi maupun orang Yahudi seringkali melakukan ketiga hal tersebut, namun hanya untuk mendapatkan penghormatan dan terlihat baik di mata orang. Apakah makna sabda ini dalam hidup keseharian kita? Sebuah kisah nyata memberi inspirasi bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Seorang gadis, fans K-pop di Jakarta, mengadakan kegiatan di hari ulang tahun idolanya dengan berbagi. Tergerak oleh kegembiraan, ia membeli beberapa snack kemasan berwarna kuning, karena kuning adalah warna kesukaan idolanya. Dengan bahagia ia memberi goodie bag kuning kepada setiap anak kecil yang ia jumpai sepanjang perjalanannya. Kebahagiaan terpancar saat ia bersama teman-temannya membagikan goodie bag yang di dalamnya terdapat foto idolanya. Entah mengapa,
Saat menyaksikan kisah ini di medsos, hatiku pun ikut gembira. Apakah K-pop idolanya mengenal dia? Tentu tidak. Gadis ini pun tidak peduli apakah idolanya mengetahui apa yang ia lakukan. Apakah ia melakukannya agar mendapatkan hormat dari anak-anak? Pastinya tidak. Ia hanya mau mengungkapkan kegembiraan dan sukacita dalam berbagi kasih. Walau persiapan yang harus dia lakukan memerlukan pengorbanan. Melalui kisah ini, aku diingatkan kembali akan disposisi batin dalam melakukan suatu pekerjaan. Adakah pancaran sukacita keluar dari hatiku dalam melakukan pelayanan? Seringkali aku terlalu sibuk melakukannya sesuai aturan untuk memenuhi hasil yang aku harapkan dan agar membuat orang lain terkesan akan pekerjaanku. Padahal yang tersembunyi yang dimaksudkan dalam sabda Tuhan ini berada di dalam hati dan di dalam batinku. Hati adalah tempat aku berjumpa dengan Tuhan yang adalah Sang Kasih dan sumber kehidupanku. Apakah perjumpaan dengan Tuhan menggerakkan kita melakukan pekerjaan dengan gembira? Percayakah kita bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita agar kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan? Mari melayani Tuhan dan sesama dengan hati sukacita. Marilah berdoa. Allah sumber hidupku, aku bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang mengingatkan aku bahwa perjumpaanku denganmu merupakan hal yang paling penting agar pancaran kasih-Mu dapat terlihat dalam semua pekerjaan yang aku lakukan. Berikanlah aku rahmat kerinduan untuk meluangkan waktu bersama-Mu dan ubahlah cara berpikirku dalam melakukan pekerjaan yang Engkau percayakan kepadaku, sehingga aku selalu dapat merasakan kasih, sukacita, dan damai-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.